sudah saya sampaikan, tunjangan kinerja salah satunya dilihat dari pembelian produk dalam negeri. Dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD, itu. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka panjang menengah yang menegaskan bahwa pengembangan industri halal menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan adanya Master Plan Industri Produk Halal Indonesia agar dapat dijadikan sebagai landasan utama terhadap fokus rencana aksi pengembangan industri produk halal di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang menargetkan negara kita menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2004. Halo Sobat Keuda, apa kabar? Senang sekali program Tri Top News Keuda kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Jona Mariamanto dan rekan saya Gunawan Taba. Akan ada informasi penting bagi Anda. Inilah Tri Top News Keuda selengkapnya. Berikut adalah berita pertama untuk Anda. Kementerian Dalam Negeri menghadiri rapat koordinasi bahas mekanisme perencanaan dan penganggaran untuk pendanaan pemilihan kepala daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Utara. Kementerian Dalam Negeri menghadiri rapat koordinasi terkait mekanisme perencanaan dan penganggaran untuk pendanaan pemilihan kepala daerah pada APBD. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Dalam pasal 434 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efisiensi pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, wali kota dalam satu wilayah provinsi dilakukan pembiayaan bersama secara proporsional antara provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini disesuaikan dengan beban kerja masing-masing daerah yang dikoordinasikan dengan gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019. Selanjutnya, jika pemerintah daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan namun belum sesuai kebutuhan, dapat melakukan penyesuaian penganggaran kegiatan pemilihan. Hal ini dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan menggunakan belanja tidak terduga. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Sementara itu, terkait perkembangan kesiapan pendanaan Pilkada serentak tahun 2024 pada pemerintah daerah, di antaranya sebanyak 23 provinsi dan 161 kabupaten kota sudah melaporkan kegiatan anggaran hibah Pilkada kepada KPU daerah. Sebanyak 22 provinsi dan 127 kabupaten kota sudah melaporkan kesiapan anggaran hibah Pilkada kepada Bawaslu dan sebanyak 172 pemerintah daerah sudah melaporkan kesiapan anggaran hibah pengamanan kepada TNI dan Polri. Berita kedua,
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama gelar rakor bersama bahas masalah pembiayaan petugas haji daerah. Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Agama menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan haji mengenai pembiayaan petugas haji daerah. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dua permasalahan utama, yaitu mekanisme rekrutmen petugas haji daerah dan pembiayaan petugas haji daerah yang bersumber dari APBD. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni mengatakan, kondisi daerah yang berbeda-beda dalam membiayai petugas haji daerah menyebabkan ketidakpastian dalam melayani haji. Sementara itu, Fatoni mengatakan saat ini penegak hukum memberi atensi terhadap pembiayaan haji mandiri karena ada dugaan porsi untuk petugas haji daerah yang dijual belikan. Dalam pertemuan ini menghasilkan sejumlah solusi, di antaranya diperlukan payung hukum yang kuat sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait penganggaran di daerah. Misalnya, substansi pengaturan dapat dimasukkan pada pedoman penyusunan APBD. Kemudian, pemerintah pusat perlu melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait pembiayaan haji daerah. Selanjutnya, kerjasama antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan haji, pembiayaan petugas haji, dan penyelenggaraan haji di daerah. Terakhir, perlu dilakukan pendampingan dan asistensi untuk daerah yang memiliki kendala dan belum menganggarkan petugas haji daerah dalam APBD. Terakhir, kami akan menyampaikan berita ketiga. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri gelar webinar series ke-34 bahas akselerasi sertifikasi halal bagi pemberdayaan UMKM. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Agama menyelenggarakan webinar series KEUDA Update series ke-34 bertajuk Akselerasi Sertifikasi Halal bagi Pemberdayaan UMKM. Saat ini pengembangan industri halal menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah, termasuk adanya Master Plan Industri Produk Halal Indonesia tahun 2022 sampai 2029 agar dapat dijadikan landasan utama terhadap fokus rencana aksi pengembangan industri produk halal di Indonesia. Hal ini agar dijadikan sebagai prioritas dalam menyikapi global value chain pada industri global melalui produk halal. Hal tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang menargetkan negara kita menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan pusat produsen halal dunia, maka dibutuhkan penguatan industri produk halal. Salah satunya melalui pembentukan kawasan industri halal, pembentukan zona kuliner yang halal, aman dan sehat, serta sertifikasi halal bagi UMKM. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan di Tritop News KEUDA hari ini. Akhir kata, saya Gunawan Tabah dan rekan saya Jona Maria Manto mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow media sosial Ditjen Bina KEUDA. Sampai jumpa.